Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DigiScience, jumpa lagi dengan saya, Ade Rahmat Iskandar, pengajar di DigiScience.id, sekaligus CEO di DigiScience.id, bersama rekan kami, Kang Yono, selaku CTO di DigiScience.id. Oke, Sobat Digi, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan di sesi 5 ya, untuk menjadi programmer dengan bahasa R ya, di mana nanti bahasa R ini banyak sekali dipakai untuk penggunaan di data science. Oke, kita langsung saja. Saya sudah langsung buka. Di sini ada R Studio ya, R Studio. Artinya kita akan coba langsung implementasikan implementasi codingnya. Oke, di pertemuan ini saya akan coba sharingkan mengenai penggunaan tipe data dari kategori, kemudian kita juga akan coba menggunakan data frame ya, jadi data frame. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita coba implementasikan. Oke, pertama di tipe data nominal ya, kita langsung jelaskan saja implementasinya seperti apa yang dibuat komentar. Pertama misalkan asumsinya katakanlah saya punya berbagai jenis benda ya. Kalau benda itu kan biasanya ada padat, ada cair, ada apalagi mungkin ya jenisnya ya. Kalau katakanlah kita berbicara di jenis obat saja kan ada yang padat kan. Nah, tablet itu ya, ada yang cair, sirup atau apa ya. Kita akan coba masukkan di sini benda, kita kategorikan, kemudian kita akan deklarasikan dalam bentuk vektor, sorry, dalam berbentuk ya, kita implementasikan dalam berbentuk vektor, kemudian katakanlah kita masukkan di sini adalah cair, kemudian katakanlah padat, kemudian kita boleh tuliskan lagi misalkan tadi ya cair gitu ya. Tuliskan lagi katakanlah padat gitu ya. Karena kita coba data ini sampai 5 lah, tidak masalah cair gitu ya. Atau misalkan kita coba tambahkan yang lain, misalkan cair gitu ya. Kan lalu untuk anak bayi mungkin ya, anak bayi kalau sakit kan ingin datanya banyaknya cair semua gitu. Oke, misalkan kita punya data ini, perlu diperhatikan teman-teman ya, setiap di dalam programming, setiap ada tanda petik awal, tanda petik akhir itu ya. Kalau udah bisa dikontrol enter, karena kita menjalankannya di source code ya. Nah, kalau kita menjalankannya di konsol, cukup di enter ya. Maka di sini akan tampil ya, teman-teman ya. Di sini tadi kita deklarasikan ada suatu vektor ya, vektor dengan nama benda, dia ada 7 data ya, bertipe karakter ya. Nah, selanjutnya misalkan kita akan coba panggil, karena misalkan kita bikin variabel baru namanya kategori benda itu ya. Kategori benda, kemudian kita akan coba caranya adalah kita masukkan ke dalam vektor ya, untuk tipe data kategori ini. Kemudian kita masukkan variabelnya tadi, yaitu benda ya. Kita coba eksekusi. Nah, maka di sini yang terjadi adalah sobat DigiScience bisa lihat, sobat digital bisa lihat, di sini adalah kategori bendanya terdiri dari 2 jenis ya. Jadi jenisnya di sini hanya ada cair dan padat ya. Jadi kalau kita lihat di atas itu kan cair, padat, cair, padat, cair, padat. Mungkin di datasetnya banyak gitu. Tetapi yang kita tadi sudah difilter, levelnya ternyata hanya 2 gitu. Oke, selanjutnya misalkan gimana sih kalau terjadi ada kesalahan ketik gitu ya. Misalkan yang terjadi di sini katakanlah ini cair padat, ini cair gitu ya. Ini R-nya double itu ya. Misalkan katakanlah kita sebut saja ini adalah benda 3 gitu ya. Kemudian ketika kita running ya, kemudian kategori bendanya kategori benda 3, berarti bendanya benda 3 untuk vektornya. Kita coba running, maka yang terjadi di sini adalah levelnya akan jadi 3 ya. Nah, kalau kita ketikkan sini sama saja. Kategori benda 3 di enter ya. Ini yang terjadi levelnya ada cair, cair, double R gitu ya. Kemudian padat itu ya. Nah, ini artinya itu dianggap sebagai apa? Katakanlah data baru ya, data baru. Jadi kalau misalkan cair yang sama, padat yang sama itu dianggap data yang sama.
Oke, kita sekarang akan coba implementasikan untuk tipe data ordinal ya. Tipe data ordinal. Ordinal itu yang memiliki tingkat ya. Misalkan kalau kita di dalam kita akan memberikan contoh di sini katakanlah untuk katakanlah apa survei dari kepuasan kepuasan pelanggan pelanggan katakanlah apa tuh penyedia internet ya, WiFi ya, penyedia katakanlah internet ya, internet connection misalkan ya sebagai contoh saja. Ya, yang kita pakai kan banyak sekali, ada yang dari plat merah, ada yang dari privasi swasta sangat banyak ya. Misalkan levelnya nanti seperti apa? Katakanlah kalau layanannya katakanlah baik gitu ya, buruk, parah gitu ya, parah itu payah sekali gitu. Misalkan menjengkelkan, misalkan ketika kita pasangnya oke sebelum itu sudah menjadi mitra, katakanlah pelayanannya sangat-sangat buruk misalkan. Jadi kita sebut menjengkelkan gitu. Ya. Ini contoh saja. Nah, kita coba buat di sini katakanlah layanan. Saya buat layanan, sorry, typo. Oke, layanan. Kemudian kita deklarasikan, eh, katakanlah misalkan di sini tadilah contoh saja nih ya. Misalkan ini ya tadi ya. Ya itu artinya ya kita kecewa gitu dengan layanan ya. Menjengkelkan tuh ya. Jengkelkan. Kemudian katakanlah lumayan mungkin ya. Kemudian eh, kita coba bagus gitu ya. Kalau bagus mungkin kita kasih komen excellent gitu ya. Kemudian yang tadi ya, mau dicek ya, karena kalau salah terjadi ada error. Tapi kalau teman-teman lagi coding ada error, nggak perlu apa stres ya. Coba dicek dulu tanda garis merahnya apa pastinya itu ya. Nah, di sini kan petik awal, petik akhir, petik awal, petik akhir, petik awal, petik akhir, petik awal, petik akhir. Dan itu biasanya setiap programming akan sama. Misalkan kalau di Python ini berarti yang stringnya ini yang hijau ya. Kita coba Control Enter. Kan di sini tampil ya layanan ya. Sini ya. Ini ada datanya ada 5 untuk tipe data layanan ini dengan tipe datanya karakter ya. Kemudian misalkan di sini kita akan tambahkan katakanlah kategori layanan, kategori layanan. Kemudian gimana sih kita untuk mengubahnya tadi menjadi data kategori gitu ya, dari data yang eh, sebelumnya bukan kategori ya. Nah, kita akan buat layanan katakanlah sama, kemudian adalah vektor sama pakai perintah vektor. Kemudian, nah kita coba di sini masukkan dari yang level bawah sampai yang level akhir. Tetapi di sini kita masukkan dulu vektornya apa? Tipe datanya layanan. Tadi ya kita pakai layanan tadi. Kemudian order, ordered, ordered by true, bisa true atau ditulis true gitu ya. Silakan teman-teman ya mau pilih yang mana. Kemudian levels, levelsnya apa? Levelsnya misalkan sama dengan sorry, sama dengan C, baru kita masukkan urutannya. Katakanlah dari yang paling bawah itu apa? Mungkin menjengkelkan itu ya. Menjengkelkan itu eh, misalkan ketika ada rusak, kok tidak direspon baik gitu ya. Pembayarannya tetap jalan, denda tetap diberikan gitu ya. Ayah itu ya. Misalkan berikutnya katakanlah apa? Lumayan itu ya. Lumayan. Berikutnya adalah eh, bagus. Berikutnya adalah ini kita yang senang mungkin ya, layanannya excellent gitu ya. Excellent. Oke, jadi ada kurung tutup, otomatis dia akan tutup sendiri ya. Cek dulu. Bismillah. Oke. Maka di sini akan tampil ya tadi ya di layanan. Tadi sini bisa coba panggil kategori dot layanan. Oke, sorry. Kategori in layanan. Kategori tadi apa? Kategori layanan. Oke, di sini levelnya ada 5 ya.
kita tampilkan. Oke, di sini akan tampil ya. Di sini untuk kategori layanannya tadi jadi ada 5 level ya. Jadi levelnya tadi dari yang paling bawah, dari level yang kemudian apa? Paling eh, menengah, kemudian bagus gitu ya. Dan selanjutnya sampai yang tertinggi sampai keren. Coba kita akan simpan dulu filenya, Sobat Digi. Kita simpan filenya. Silahkan teman-teman disimpan di file folder yang teman-teman biasa simpan ya. Eh, jadi saya simpan katakanlah di folder yang sudah biasa saya simpan, di Digi Science, kemudian eh, khusus codingan dengan R, sorry, hmm, dengan R. Oke, nama filenya katakanlah P kategori dan D frame gitu ya. Karena kita akan membuat dua file. Oke ya. Dan di sini kita bisa tentukan ya teman-teman ya. Jadi ya, di sini ada simbol elipsis, diklik saja. Klik di mana tadi data disimpan, kemudian kita cari saya tadi simpan di D. Oke, program R only ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba simpan ini set as working directory ya. Kan di sini akan masuk ya. Iya, P kategori D frame ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat untuk membuat apa? Untuk membuat data frame. Misalkan kita coba hapus dulu dengan cara Ctrl L. Kemudian di sini kita bisa bikin file new project ya, file new R script ya. File new, kemudian di sini R script ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa hapus juga teman-teman ya. Silakan kalau mau hapus nih ada simbol apa sapu ya. Clear clear objects from the workspace. Ya, oke. Pernah disimpan? Oke, kita simpan. Oke, kita hapus. Oke. Kita akan membahas sejenis data frame sekarang. Jadi data frame itu apa? Jadi kalau misalkan kita di dalam minggu yang lalu kita bahas mengenai matrix ya. Itu kalau dalam programming ada juga array ya. Itu adalah tipe data yang sifatnya sama ya. Sifatnya sama. Jadi artinya eh, sama tersebut ya kalau datanya campurannya isinya adalah katakanlah berupa numerik. Kalau datanya berupa karakter ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat menggunakan data frame ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini data ya. Di sini kita bisa lihat ketika kita tampilkan. Jadi kalau data frame itu nanti isinya kita bisa menyimpan tipe data yang eh, numerik, tipe data yang karakter atau gabungan itu ya. Nah, kemudian di sini kita pun akan membahas mengenai tipe data ya teman-teman ya. Sorry, menggunakan dataset ya, dataset yang banyak digunakan oleh peneliti. Jadi artinya eh, teman-teman mungkin yang biasanya kita mendengar ada ngambil data dari mana sih? Misalkan datanya ngambil dari Iris gitu ya. Mungkin bagi para peneliti, terutama yang lagi studi di katakanlah tingkat undergraduate program, misalkan di pasca, di S2 atau S3, terutama yang ambil bidang ilmu komputer, mungkin atau statistik ya, itu akan pernah dengar gitu ya. Jadi biasanya yang kita gunakan adalah menggunakan dataset. Kenapa kalau dataset tersebut harus kita citasi? Karena itu adalah berupa data penelitian. Di sini banyak ya teman-teman ya. Misalkan kita lihat di sini ada yang namanya Iris ya, tuh teman-teman ya. Iris ini berarti Iris data, ini Edgar Anderson itu berarti ya autornya ya. Jadi ketika kita melakukan citasi, ya kita harus citasi si datanya tersebut. Nah, selanjutnya misalkan kita juga bisa melakukan ini, bisa melakukan katakanlah misalkan kita cobakan kita bikin variabel, kemudian kita masukkan iris gitu ya. Oke. Oke, maka di sini akan tampil ya teman-teman di environment. Ini ciri data frame itu adalah nih ada simbol ya. Ada simbol seperti apa tuh? Simbol kayak play itu ya kalau kita di
gambar di radio atau apa. Kita berarti di sini data iris ini, datasetnya dia terdiri dari 150 apa nih, eh, page ya atau row ya, kurang lebih ya, page atau row. Dia ada 5 variabel. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini adalah data yang iris punya ya, data iris punya. Jadi iris punya ini dia ya tadi tuh datanya dari 1 sampai berapa? Sampai 150 record. Kemudian di sini ada ini atribut-atributnya ada sepal.length, ada sepal.width, ada petal.length gitu ya. Ini kan berarti tipe datanya apa nih? Numerik ya. Tipe datanya numerik, angka-angka ya. Nah, tetapi di spesies, ini kan yang tampilkannya adalah datanya karakter gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, itu tadi adalah dari si apa si contoh yang kita akses untuk data untuk apa? Untuk iris ya, untuk iris. Nah, kemudian misalkan kita di sini kita lihat ini nanti bisa di teman-teman dibaca untuk penelitian selanjutnya, misalkan yang berhubungan dengan apa lagi sih yang diperlukan itu ya. Oke, misalkan kita akan coba untuk yang data yang lain, katakanlah iris itu apa? Ya untuk helpnya teman-teman bisa diketikkan saja pakai tanda di sini ada iris ya, pakai tanda tanya ya. Nah di sini, nah maka di sini akan dijelaskan ya. Jadi caranya untuk memanggilnya tadi tanda tanya, kemudian diikuti dengan irisnya. Jadi iris itu apa tadi? Untuk dataset ya, salah satunya. Sekarang kita lihat di sini nih bahwa Edgar Anderson iris data itu ya. Jadi dia menceritakan deskripsinya adalah di Spemius Fisher or Anderson's iris dataset ini berarti tentang apa nih? Fisher or Anderson, kemudian responsibility-nya of 50 flowers tentang berbicara bunga ya. Nah, kemudian bla 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 bla. Pokoknya ini adalah dari paper penelitian nih. Jadi sangat-sangat kita selaku peneliti atau salah peneliti harus menghargai ya seperti eh, kita yang sedang belajar di tingkat doktoral ini di S3 Ilkomnya IPB di Dokter Ilmu Komputer, kita harus meyakinkan bahwa ini adalah punya orang. Artinya kalau kita mau pakai, kita harus referensi, ya harus disitasi gitu ya. Jadi jangan sampai menggunakan data tapi tidak disitasi. Kecuali yang kita bikin dataset sendiri ya. Kita bikin dataset sendiri, kemudian kita declare ke orang nih dataset kita nih. Jadi kalau mau pakai silakan, tapi citasi juga ke punya kita ya. Oke, itu tadi ya untuk melihatnya salah satunya. Kemudian yang kita perlukan lagi apa mungkin eh, misalkan kita coba untuk yang lain mungkin ya, yang lain di sini sepertinya ada MTK di situ ya, ada Morley. Di sini banyak sekali datanya teman-teman ya. Misalkan kita cobakan, kita coba apa nih? MTK di situ ya. Kita cobakan lagi, DF2, tekanlah dengan MTK, ya. Jadi kita lihat di sini MTK ini isinya apa sih? Oh, ini ternyata berbicara tentang atribut dari suatu kendaraan itu, dari kendaraan dari mobil itu ya. Jadi di sini ada 32 record dan 32 page itu ya. Kemudian ada 11 variabel ya. Jadi misalkan nih dari berbagai jenis kendaraan dari Mazda, ada Datsun, ada Hornet ini sepertinya modelnya Eropa semua ya. Yang sudah dilakukan penelitian ini oleh si autornya. Jadi MPJ-nya apa, kemudian cycle-nya apa, ini berbicara seperti struktur atau atribut-atribut yang ada di kendaraan itu ya, teman-teman. Nah, kita bisa coba juga yang lain, silakan teman-teman ya, banyak tadi yang digunakan. Nah, kemudian misalkan kita akan coba lihat di sini, kita akan coba coba lihat di sini, kita akan mengecek tadi ya, misalkan tadi di EF iris ya, sama dengan yang tadi ya. di Tadi kita caranya harus di ini aja apa di kontrol enter kalau kita lakukan di apa di source code ini ya, jadi hasilnya akan sama. Kemudian tadi kita coba df2 tadi ya, df2 df2 untuk mtcars itu ya, mtcars kontrol enter itu ya, jadi akan tampil juga di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian eh, kita bisa melihat dengan menggunakan strukturnya yang mengetahui apa sih strukturnya dari si iris tadi gitu ya.
Nah, strukturnya adalah di sini kita bisa lihat. Jadi si data frame tadi untuk iris ini ya dia sebutkan nih bahwa dia terdiri dari 150 eh, page-nya ya, kemudian ada 5 variabel ya, 5 variabel. Kemudian name-nya tadi dari mana sih datanya? Tadi bisa kita lihat ya. Atau misalkan kita tadi tambahkan di yang ini, ya ini yang iris ya, ini yang iris ya. Nah, kemudian oke, ini semoga terlihat terang-terangan ya. Ini untuk data isi iris ya. Kemudian strukturnya tadi itu ya numerik, tipe datanya ada numerik, numerik dari tadi value-nya ada 5,1, 4,9, bla 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 gitu ya. Kemudian ada juga yang tipenya vektor tadi ya. Levelnya tadi ada three level berarti level, sentosa, versicolor gitu ya. Jadi artinya tadi sorry three level itu dari apa? Dari misalkan tadi setosa, versicolor, bla 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 gitu ya. Tadi seperti yang kita jelaskan di pertemuan awal mengenai data kategori ya. Dari mana sih levelnya itu diperoleh? Itu untuk mengetahui kalau kita bikin di dataset di value-nya, ketika data ada yang sama, maka itu dianggap satu tunggal itu ya. Contoh yang sebelumnya kan saya jelaskan apa ada benda itu ada yang padat, ada yang cair. Makanya ketika data yang tertulis banyak padat padat padat, cair cair cair, ya terserah obatnya apa. Misalkan nih sirup anak nih cair, vitamin ini cair gitu ya. Misalkan Panadol itu tablet gitu ya. Kemudian apalagi ya contoh obat-obat yang ini ya tablet ya. Itu akan terbagi dua jenis gitu ya tadi ya. Dengan itu kita deklarasikan. Nah, selanjutnya misalkan kita lihat untuk sorry. Oke. Oke, kita lihat untuk strukturnya yang empty cars tadi. Empty cars tadi. Nah, ternyata di empty car ini dia tipe datanya data frame juga. Jadi sebenarnya teman-teman bisa dilihat di sini cirinya data frame itu. Lihat di environment di data. Ini simbolnya seperti ini ya, seperti simbol untuk play itu ya. Nah, ini sama nih. Eh, eh, di F2 atau empty car itu contohnya tadi adalah ini data frame. Dia terdiri dari 32 row gitu ya. Kemudian di sini ada tipe tandanya 6 baris semua ya. 6 baris semua ada 11 variabel itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam frame, memang kalau misalkan berbicara di eh, kayak array, itu kan datanya harus sama semua. Kalau di dalam record, dulu teman-teman mungkin yang pernah belajar bahasa programming Pascal, ada yang namanya record. Record itu bisa menyimpan untuk tipe data gabungan dari tipe data yang sejenis maupun beragam. Misalkan datanya integer semua, atau bilangan bulat, floating point semua, real gitu ya, atau gabungan dengan string gitu ya. Ini sama dengan kita asumsikan dengan data frame. Artinya di dalam data frame ini, dia bisa numerical, bisa gabungan dengan karakter. Ataupun misalkan ketika datanya hanya si numerical saja, tidak masalah. Dia bisa disimpan gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan kita ada data yang lain nggak? Misalkan kita cobakan DF3, eh, katakanlah untuk yang tadi kita coba. Nah, ini kita lihat ketika kita masukkan DF3 di sini adalah state.x77. Nah, ini lihat tipe datanya ini adalah bukan data frame. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah tipe datanya numerik ya. Ya, lihat di sini ada 1 sampai 50 barisnya. Kemudian ada 8 kolom ya. Nah, misalkan ini datanya numerik semua. Misalkan ini populasi penduduknya di Alabama, di Alaska, di Arizona. Jadi sebenarnya untuk data frame itu ya kita kalau selaku peneliti mungkin bisa melakukan penelitian betulan. Misalkan datanya kita ambil dari kerjasama dengan BPS ya. Misalkan untuk di Indonesia gitu ya, penduduknya di Bandung berapa, atau Jawa Barat di kota besar itu ya, di Jakarta berapa, di Depok berapa, kemudian di Surabaya berapa gitu ya. Misalkan contohnya ya. Di Semarang berapa gitu ya, Medan dan selanjutnya ya, kemudian datanya diisikan itu ya. Ini contoh implementasinya ya. Nah, itu tadi adalah contohnya berbentuk tipe eh, numerikal ya. Misalkan kita lihat teman strukturnya dari DF3 tadi apa sih gitu ya. Nah, sini sebabnya tipe datanya numerik gitu ya. Teman-teman bisa dilihat ya. Tipenya adalah karakter ya. Sini tadi ya. Kemudian kita coba lagi katakanlah
lihat summary dari eh, pertama kita lihatnya dari yang eh, DF3 tadi. Oke, jadi kalau berbicara DF3 tadi, tadi kan itu berbicara tentang penduduk ya di DF3 ya. Berarti misalkan, iya kita mengetahui bahwa summary-nya kita ternyata ini udah ditentukan nih, ada min-nya berapa, max-nya berapa gitu ya. Kemudian di sini datanya sudah kita dapatkan secara otomatis ya, secara perhitungan. Jadi sangat-sangat apa sederhana perintahnya ya di apa di R ini sangat memudahkan. Misalkan untuk DF2 kita cek gitu ya. Nah, untuk DF2 tadi kita berbicara apa? Empty cards ya, empty card tadi. Jadi tadi berbicara di MPG-nya, cyc 1-nya, display-nya, HP-nya, draft-nya berapa. Dia dihitung untuk min-nya, kemudian first quarter, kemudian median, min-nya, dia dihitung gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang summary, yang iris. Yang iris itu kita tadi bikin kodifikasi DF ya. Nah, untuk iris ya, ini eh, medianya berapa, misalkan 5.800, minnya berapa gitu ya. Ini sudah ditentukan. Nah, itu sobat-sobat cara penggunaan dari data frame ya salah satunya. Kemudian misalkan ketika eh, kita ingin coba membuat implementasi misalkan di dalam kasus ya, kasus yang kita akan coba buat sendiri, misalkan katakanlah kita ini tadi udah kita save belum teman-teman? Diusahakan di save ya, di save. Kenapa? Biar nanti datanya ada. Kalau misalkan kita lupa untuk source code-nya itu ya, simpen katakanlah pdm eh, R. Jadi ini contoh program di data frame dengan R. Nah, kemudian misalkan kita boleh hapus yang ini. Kemudian teman-teman mau buat yang baru silakan, atau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Kita saranin aja buat yang baru. Kemudian file, new file, R script. Kemudian katakanlah di sini kita akan membuat suatu frame baru, katakanlah eh, dengan nama variabelnya katakanlah pria, ya tipenya vektor. Kemudian ini terdiri dari katakanlah Denny, kemudian Irsyad, paparkan saya dulu, Dani, kemudian Faisal, kemudian sorry, Dani, Faisal, oke, Yudo. Oke, misalkan nih contohnya, kita punya data 5 katakanlah, jadi pria. Di sini datanya ada Beni, Irsa, Dani, Faisal, Yudo. Kemudian, ini adalah dia terdiri dari eh, 5 data ya. Nah, kemudian misalkan kita akan membuat apa ya, mungkin bolehlah berat badan ya, berat B gitu ya, berat B gitu ya untuk meningkatnya. Kemudian tekanlah kita isikan ya, ini katakanlah 70, Irsyad katakanlah 68, dan ini katakanlah 75, Faisal katakanlah 65, Widow katakanlah 80 gitu ya. Oke, ini beratnya adalah tipenya numerik ya, datanya ada di 5, 70 berarti beratnya Beni, 68 beratnya Irsyad, bla 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 dan selanjutnya. Kemudian kita akan coba ini adalah boleh kelompok ya, kelompok, kelompok, katakanlah kita akan buat variabel data frame, data.frame, gitu ya. Kemudian kita masukkan tadi, berarti untuk apa? Pria, nanti apa lagi? Berat badan, berarti berat B ya, berat B, kemudian apa tadi? Golongan.
atau kelompok di sini ya, saya tulis kelompok. Oke. Oke, kita coba eksekusi. Sorry, kelompok not found. Oke, sebentar, admitted. Oke, sorry, kita ada yang kelewatan di variabelnya ya. Kita tambahkan dulu di sini. Misalkan ada yang namanya goal itu ya. Variabel goal ini kita tipenya nanti menggunakan vektor. Nah, kemudian di golongan ini kita akan mengambil data dari vektor. Katakanlah kalau kita lihat di sini di scriptnya berat gitu ya. Berat, kemudian sedang, kemudian katakanlah sedang, kemudian eh, kurus, 65 kurus nggak? Ya nggak apa-apa lah, kurus saja dulu sementara. 65 sedang sebenarnya ya, kemudian 80 berat itu ya. 70 berat nggak? 75 harusnya berat ya. Oke, misalkan kita coba ini deh. eh berat, berat. Oke, teman-teman saya coba data yang lain. Kurus sedang. Oke. Oke, misalkan di sini golongannya ada tipe datanya vektor, tadi merubah ke tipe kategori ya, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, atau di slide di apa di slide awal ini, di presentasi awal ini, vektor, oke, ada sedang, berat, berat, kurus, berat ya. Oke, kemudian tadi di kelompoknya adalah kita panggil kelompok merupakan data frame, tadi pria, berat B, kemudian goal. Eksekusi. Oke, sorry, objek call, objek call. Oke, oke. Ini adalah yang kita buat tadi ya, objek call dari kelompok ya. Nah, di sini udah tampil ya. Tampil di sini datanya ada 5 row tadi ya, ada 5 baris, ada 1 2 3 4 5 tadi. Beni, Irsa, Dani, Faisal, Yudo, kemudian ini dia atributnya pria, beratnya tadi berat badannya 70, 68, 75, 65, 80, golongannya di sini sedang 75 berat ya, katakanlah ada 75 berat itu ya. 65 kurus dan 65 itu sedang harusnya ya. Ya 65 dan cukup berat itu ya. 80 berat itu ya. Ini hanya sampel saja ya. Kemudian dari data di sini kita coba bisa melakukan apa? Proses mungkin slicing ya. Slicing, slicing katakanlah yang memilah-milah berdasarkan kolom atau baris tertentu ya. Misalkan kalau kita akan cobakan seperti ini ya. Kita akan cobakan untuk tipe kelompok. Kelompok katakanlah di baris satu berarti kolomnya dibiarkan itu ya. Baris satu itu ya. Nah, kan di sini Beni itu ya. Beni 70 gitu ya. Kemudian sedang gitu ya tadi. Jadi pria itu namanya Beni, kemudian ini berarti untuk baris satu, kemudian berat badannya tadi 70, golongannya sedang gitu ya. Misalkan kita coba untuk baris satu sampai dengan 4, berarti ya kita ketikkan untuk slicingnya kelompok, kelompok 1 sampai dengan 4 gitu ya. Sorry. Oke, baris 1 sampai dengan 4, komanya jangan harus diikutkan, koma untuk kolomnya ya, koma untuk kolomnya. Nah, jadi di sini tampil ya, di sini tampil. Jadi kalaupun kolomnya mau tidak sebutkan, koma biarkan aja default gitu ya. Tapi harus diikutkan gitu ya. Kenapa? Karena ini kan kalau kita berbicara tentang data frame sama dengan metrik itu kan row and columns itu ya berbicaranya ya. Jadi di sini tadi prianya tadi ya Beni, Irsa, Dani, Faisal, beratnya 70, 68, 75, 65, golongannya sedang berat kurus itu ya.
Nah, kemudian misalkan kita ingin coba untuk menampilkan baris 1 sampai dengan 4, kemudian eh, kita coba untuk 2 sampai dengan 3 ya. Misalkan kita coba di sini kelompok 1 sampai dengan 4, kemudian koma 2 sama dengan 3. Oke, maka di sini yang tampil adalah kita men-slicing di sini ditampilkannya dari 4 baris itu ya. Kemudian di baris kedua, di kolom kedua itu tadi berbicara apa? Berbicara berat kan ya. 70, 68, 75, 65. Kemudian di kolom 3 tadi apa? Golongannya. Jadi sedang, berat, dan kurus itu ya. Ya, tentu silakan teman-teman bisa dicobakan saja nanti untuk men-slicing dari baris atau kolom yang mana yang ditampilkan ya. Oke, itu adalah yang sudah kita buat untuk ini berarti kita save dulu teman-teman ya. Ini mungkin kita save dulu. Eh, oke, namakan saja katakanlah P Deprem myself. Myself itu maksudnya kita deklarasikan sendiri itu ya. Oke, saya kira itu eh, di pertemuan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat karir dan keilmuan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesilapan atau ada kekurangan pada saya selaku penyampaikan. Dan saya selalu reminder buat teman-teman ya, silakan, 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 silakan. Eh, 3S ya, silakannya 3 kali. Silakan, silakan, silakan teman-teman untuk gabung di startup Digisign. Desain itu startup yang eh, kita buat, saya dan rekan saya Kang Yono ya. Ini tersedia di Webdesk dan di Google Play Store ya. Di sini banyak sekali kelas gratis. Algoritma programa dengan Java, program berorientasi objek dengan Java, kemudian Pascal atau programming yang lainnya R, kemudian insya Allah data mining, muncul data science. Jadi teman-teman cukup ikutin di kelas gratisnya. Kita sudah berikan materi yang kami sampaikan secara tutorial, secara insya Allah eksplisit. Jadi kita konsepnya di jajan.id ini adalah less concept, many codes. Jadi kita sedikit konsep, banyak coding gitu ya. Biar teman-teman bisa menjadi seorang katakanlah programmer yang mumpuni ya. Terima kasih, Pak Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.